Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan renungan singkat kepada kita yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 4 yang berbunyi demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu, saya memberikan tema yaitu membangun persatuan dengan rendah hati. Saya memberikan sekilas bahwa membangun persatuan atau perkumpulan atau komunitas, ya, jangan kita bangun dengan kesombongan. Jangan kita bangun dengan kehebatan kita. Tetapi marilah kita membangun sesuai dengan tema kita, yaitu membangun persatuan dengan kerendahan hati. Ya, mari kita juga melihat beberapa uh, poin pendahuluan atau latar belakang daripada kitab Filipi ini, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita melihat surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang dipenjara, dan ditulis pada tahun 61 Masehi dari penjara Roma, dibawa oleh Epafroditus. Ya, surat ini dialamatkan untuk jemaat di Filipi dengan tujuan sebagai respon terhadap situasi di jemaat Filipi yang menghadapi tantangan internal, termasuk perselisihan dan egoisme di antaranya, di anggotanya. Itu artinya anggota jemaat yang ada di Filipi, Bapak Ibu yang terkasih, ya, sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi yang namanya perselisihan, sedang menghadapi yang namanya egoisme di jemaat Filipi, Bapak Ibu. Ya, makanya Paulus ingin menekankan bahwa kesatuan dan kerendahan hati adalah kunci untuk menjaga integritas jemaat dalam menghadapi berbagai macam masalah. Ya, artinya ya, hanya melalui dengan kesatuan dan kerendahan hatilah, ya, kita bisa atau jemaat bisa menjaga integritasnya. Ya, jadi Paulus memberikan nasihat yang mendalam mengenai sikap kerendahan hati dan kesatuan di antara anggota jemaat. Jadi kalau kita melihat secara eksplisit berdasarkan konteks di atas, Bapak Ibu, kalau kita kembali tadi di konteks di atas, ya, Paulus menekankan bahwa pentingnya meneladani sikap Kristus, ya, pentingnya meneladani sikap Kristus dalam membangun komunitas atau persatuan, baik secara sosial, ya, kekeluargaan, atau perkumpulan-perkumpulan yang lain yang harmonis dan saling menghargai serta saling mendorong untuk maju mengenal Tuhan dalam kesatuan. Ya, itulah tujuan Paulus kenapa pentingnya untuk membangun yang namanya persatuan dengan kerendahan hati, sesuai dengan tema kita yaitu membangun persatuan dengan kerendahan hati. Ya. Bapak Ibu, mari kita melihat bahwa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan berdasarkan konteks ini. Bagaimana supaya kita bisa membangun kesatuan? Bagaimana supaya kita membangun persatuan dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan? Yang pertama yang kita lakukan, Bapak Ibu, harus memiliki tujuan yang sama. Bapak Ibu yang terkasih, ini juga sering menjadi hal yang penting di dalam sebuah komunitas, ya, di dalam sebuah komunitas. Bapak Ibu, kalau kita melihat kita ini masing-masing pasti banyak yang namanya pendapat, pasti banyak yang namanya pola pikir yang berbeda-beda. Tetapi Paulus mengatakan kalau kita melihat di poin ini, ya, walaupun pendapat berbeda-beda, walaupun pola pikir kita berbeda-beda, tetapi Paulus ingin supaya tujuan sama, tetap sama.
Ya, makanya di ayat kedua dia mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Artinya Bapak Ibu, dalam ayat ini Paulus mengatakan bahwa kesehatian komunitas, ya, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan adalah kesempurnaan, adalah kebanggaan, adalah sukacita besar Paulus dalam pelayanan. Ya, artinya ketika jemaat Filipi memiliki yang namanya pola pikir yang sama, kesehatian, ya, dan itu adalah merupakan kebanggaan atau sukacita Paulus dalam pelayanan. Kenapa Bapak Ibu? Karena situasi Paulus sedang ada di penjara pada waktu itu. Demikian juga kita, ya, sukacita, ya, kebanggaan kita, kebanggaan orang-orang percaya, ya, kebanggaan kita sebagai umat Kristen, sebagai hamba-hamba Tuhan, yaitu bukan terletak pada harta duniawi, bukan terletak pada materi, atau bukan terletak berapa yang diberikan kepada kita, tetapi terletak bagaimana kita berhasil, ya, bagaimana kita berbuah dalam pelayanan itu, yaitu melalui dengan jiwa-jiwa yang kita menangkan di dalam Kristus, ya, yaitu apa? Memiliki kesehatian, memiliki pola pikir yang sama di dalam Kristus, dan itu adalah buah daripada pelayanan kita, dan itu adalah sukacita kita, ya, ketika orang-orang yang kita layani memiliki pola pikir yang sama dengan Kristus, memiliki kesehatian, ya, apalagi dalam membangun yang namanya komunitas, apalagi dalam membangun yang namanya komunal, apalagi dalam membangun namanya organisasi, maka yang diperlu adalah pola pikir yang sama, kesehatian, meskipun memang memiliki pola pikir yang berbeda-beda, pendapat yang berbeda-beda, argumen yang berbeda-beda, tetapi yang kita inginkan atau yang diinginkan semua orang adalah harus memiliki tujuan yang sama, ya. Artinya pentingnya yang namanya kesehatian, ya, pentingnya yang namanya sepikir dalam komunitas, ya, dan itulah yang dimaksud di dalam poin ini, yaitu harus memiliki tujuan. Kenapa? Karena ketika kita memiliki pola pikir yang sama, ketika kita memiliki kesehatian, maka tujuan kita sama, ya, sehingga dalam komunitas itu dapat tercapai, ya, sesuai dengan sasaran yang ditargetkan. Berikutnya, tidak egois, ya. Kalau kita melihat di ayat ketiga, ya, dengan mengatakan bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, ya, orang yang memiliki tujuan yang sama, orang yang memiliki pola pikir yang sama, orang yang memiliki yang namanya kesehatian, ya, adalah orang yang tidak egois, ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena egois adalah salah satu racun di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah perkumpulan, di tengah-tengah persatuan. Itu adalah racun yang menghancurkan, yang menghanguskan relasi, ya. Itu adalah racun. Makanya Paulus ingin supaya tidak ada yang namanya keegoisan, supaya tidak egois, ya. Berikutnya, memiliki sikap rendah hati, ya. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat 3b dia mengatakan sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, ya. Kita juga memiliki sikap rendah hati Bapak Ibu, ya. Artinya untuk membangun yang namanya komunitas,
untuk membangun namanya persatuan, untuk membangun namanya solidaritas, yang diperlukan adalah kerendahan hati. Kenapa? Ya, ketika kita memiliki yang namanya sikap yang rendah hati, ya, ketika kita memiliki yang namanya kerendahan hati, maka apapun masalah di dalam komunitas itu tidak pernah menjadi alasan untuk uh, untuk perpecahan, ya, untuk memiliki, untuk untuk tidak mau maju, ya, untuk tidak mau mendukung dalam sebuah komunitas. Karena itu pentingnya memiliki sikap rendah hati. Berikutnya, berempati dan simpati. Ya, di ayat 4 dia mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, berempati dan simpati ini juga kita tunjukkan. Artinya kita bukan hanya sekedar memiliki kerendahan hati, tetapi kita juga berempati dan bersimpati. Ya, peduli kepada orang lain, peduli terhadap apa yang terjadi di komunitas, peduli apa yang terjadi di dalam persatuan, peduli apa yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Maka yang kita perlukan adalah kita ada tindakan. Kita harus betul-betul mengambil bagian daripada komunitas itu. Kenapa? Karena kita peduli, kita punya empati, kita punya simpati. Ya, untuk itu, dengan demikian, berdasarkan konteks-teks di atas, maka ada 4 hal yang mengingatkan kita sebagai kesimpulan kita dan indikator dalam mengimplementasikannya sebagai berikut. Yang pertama, harus memiliki tujuan yang sama. Kedua, tidak egois, harus memiliki sikap rendah hati, berempati, dan simpati. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ada 4 hal bagaimana supaya kita bisa membangun yang namanya persatuan dengan rendah hati. Ya. Untuk itu terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.